Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda, nomor induk mahasiswa 20040300014, kelas MBS 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Yang saya hormati Bapak Dosen Ziaul Haq Eskom MPD selaku dosen pengampu. Saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS penggabungan materi pengetahuan komputer. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu part 1 sampai part 15. Part 1. Konsep dasar dan teknologi komputer. Definisi komputer. Apa itu komputer? Komputer dari bahasa Latin, artinya computare. Komputer berasal dari bahasa Inggris, to come, dan komputer dari bahasa Indonesia yang artinya menghitung. Apa yang dihitung? 1. Alat elektronik. 2. Dapat menerima input data. 3. Dapat mengolah data. 4. Dapat memberikan informasi. 5. Menggunakan suatu program dan hasil pengolahan. 6. Bekerja secara otomatis. Komputer secara umum. 1. Menurut Bernhard Concise Dictionary of Etymology pada tahun 1646 untuk orang yang mengkalkulasi. Pada tahun 1897 dipakai untuk alat kalkulasi mekanis. Adapun konsep dasar komputer terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi secara sederhana, komputer adalah alat elektronik yang tersusun menjadi serangkaian membentuk sebuah mesin yang berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Adapun rumusan komputer yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat proses, perangkat menyimpan atau media penyimpanan, dan perangkat keluaran atau output device. Sejarah dan perkembangan komputer. Generasi pertama terjadi pada tahun 1946 sampai 1959 dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sirkuitnya menggunakan vakum tube. Program dibuat dengan bahasa mesin. Ukuran fisik komputer sangat besar dan cepat panas. Proses kurang cepat, memerlukan daya tarik yang besar. Pada tahun 1946, ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot sebesar 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 24 meter, serta membutuhkan daya listrik 174 kW. Pada tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling besar dan populer. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Komputer generasi kedua terjadi pada tahun 1959 sampai 1964, ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Strukturnya berupa transistor. 2. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. 3. Kapasitas memori utama cukup besar. 4. Membutuhkan sedikit daya listrik. 5. IBM 1401, aplikasi bisnis, atau IBM 1062,
aplikasi teknik atau IBM 7094. Contoh gambarnya dapat dilihat di samping. Komputer generasi ketiga terjadi pada tahun 1964 sampai 1970. Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil. Pada tahun 1964, IBM S360 digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknis. Pada tahun 1969, Nova dikembangkan oleh data generasi Corporation 16 bit pertama. Gambarnya dapat dilihat di samping. Komputer generasi keempat terjadi pada tahun 1970 sampai 1990. Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan large scale integration. 2. IBM 370, komputer generasi keempat yang pertama. 3. Apple II, personal komputer pertama. 4. Komputer IBM PC yang pertama. 5. Pentium II. Contoh gambar dapat dilihat di samping. Perkembangan komputer, perkembangan hardware, dan perkembangan software. Perkembangan komputer terjadi demi setahap atau evolusi. Perkembangan komputer terjadi setahap demi setahap atau evolusi. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya atau backward compatible. Perkembangan hardware dikelompokkan dalam era sebelum dan era setelah tahun 1940. Era sebelum tahun 1940. 1. Ribuan tahun lalu di Cina ditemukan abakus 1617. John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Bonner. Alat ini dapat dipakai untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang pertama yang diberi nama Pascaline. Pada tahun 1832, Charles Babbage yang digelar Bapak Komputer telah merancang apa yang dinamakan Difference Engine, yang selanjutnya dikembangkan menjadi Analytical Engine pada tahun 1833. Pada tahun 1954, George Boole menciptakan satu bidang aljabar. Pada tahun 1937, Howard Alken memperkenalkan mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik yang dinamai Mark I. Setelah itu, baru mulai tahun 1940 muncul teknologi baru, komputer dengan perangkat elektronik digital. Era setelah tahun 1940. Generasi pertama. ENIAC merupakan generasi pertama komputer digital elektronik berbasis tabung tanpa udara yang digunakan untuk kebutuhan umum. Generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri: 1. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diolah untuk menggantikan tabung vakum. 2. Sudah menggunakan bahasa pemrograman tinggi seperti Fortran dan COBOL. 3. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic cartridge. 4. Kemampuan melakukan proses real time dan real shooting.
real storing. Generasi keempat. Generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri menggunakan IC, peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Harga semakin murah. Generasi keempat ditandai dengan ciri-ciri: 1. Merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. 2. LCI kemudian dikembangkan menjadi ULCI yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. 3. Perusahaan Intel pada tahun 1971 memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004. Generasi kelima ditandai dengan ciri-ciri mulai diproduksi PC massal tahun 1980 oleh IBM yang terkenal dengan IBM PC, yang selanjutnya dikuasai Intel untuk hardware-nya dan Microsoft untuk software-nya. 2. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat itu. 3. Berbasis GUI, multimedia dan multikomunikasional. Perkembangan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dari sistem komputer. Perangkat lunak yang ada hingga saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin, bahasa assembler, bahasa C, dan seterusnya. Perangkat lunak sistem operasi. Jenis software komputer. 1. Software sistem operasi. Operating System atau OS mempunyai dua fungsi utama, yakni 1. Pengelolaan seluruh sumber daya komputer. B. Sistem operasi sebagai penyedia layanan. 2. Aplikasi. Aplikasi seperti bahasa pemrograman, software program aplikasi, software pocket aplikasi, software games, dan multimedia. Part 3. Jenis-jenis dan penggolongan komputer. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan secara fisiknya. Bentuk komputer berdasarkan jenisnya dibedakan berdasarkan golongan, kapasitas penyimpanan datanya, dan data yang diolahnya. Jenis-jenis komputer. 1. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Komputer analog, digital, dan hybrid. 2. Penggolongan komputer dan tujuan penggunaannya. Special purpose komputer atau tujuan khusus, general purpose komputer atau tujuan umum. 3. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Small scale komputer, medium scale komputer, large scale komputer. 4. Komputer berdasarkan prosesornya. Mikrokomputer, mini komputer, superkomputer. 5. Komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Komputer desktop, tower, komputer laptop, komputer portable, komputer notebook, komputer sub-notebook, dan komputer pamphlet. Part 4. Apa itu alat input, proses, dan output? Alat input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input.
1 keyboard, 2 mouse, 3 scanner, 4 joystick, 5 touchpad, dan lain-lain. Alat input terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. 1. Alat input langsung, yaitu input yang dimaksud langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya keyboard, mouse, touchscreen, like pen, scanner, dan lain-lain. 2. Alat input tidak langsung, yaitu melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contohnya keyfans, key to tape, dan key to disk. Alat proses. Alat proses yaitu alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses yaitu CPU, ALU, CU, motherboard, prosesor, register, RAM, dan ROM. Alat output. Alat-alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi secara visual. Kemudian informasi yang ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Macam-macam alat output yaitu monitor, printer, plotter, speaker, dan proyektor. Part 5 dan 6. Cara kerja alat proses. Alat proses. Alat pemprosesan adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat proses terdiri dari Central Processor atau CPU, Central Processing Unit, dan Main Memory. 1. Central Processing Unit atau CPU. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data. Pekerjaan pengolahan data diantaranya mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, dan mengurutkan. Dalam bekerja, CPU terbagi menjadi 3 bagian, yaitu control unit, ALU, dan register. Dua, main atau internal memory. Internal memory merupakan suatu memori yang terletak di dalam CPU atau sering disebut main memory. Internal memory ini berfungsi 1. Sebagai penyimpanan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. 2. Di samping itu, internal memory juga digunakan untuk menyimpan program yang digunakan untuk memproses data. Cara kerja internal memory. 1. Setiap data yang disimpan akan ditempatkan dalam alamat tertentu, sehingga komputer dapat dengan cepat menemukan data yang dibutuhkan. 2. Apabila ada sebuah data yang masuk ke alamat tertentu dan pada alamat tersebut telah terisi dengan data lama, maka data yang baru akan menumpuk data lama. 3. Data yang diambil untuk keperluan proses sebenarnya hanya dibaca dan data sebenarnya masih tersimpan dalam memori. 4. Besar kecilnya data yang dapat ditampung tergantung dengan besar kecilnya memori yang tersedia. Internal memori terbagi menjadi 2, yaitu RAM dan BIOS. Part 7. Komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan.
Komponen hardware. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Komponen pada hardware: input, kontrol, proses, penyimpanan, output. Komponen utamanya yaitu Central Processing Unit dan media penyimpanan. Jenis dan fungsi port pada komputer. Fungsi utama dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya adalah port USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Secara umum, ada beberapa jenis-jenis port yang bisa kita temui dari sebuah komputer. Begitu pula fungsi dan juga kegunaan dari masing-masing port berbeda-beda. 1. Port serial. Port ini merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC atau Programmable Logic Controller. 2. Port paralel. 3. Port USB. Penggunaan port USB berhasil memecahkan peranan dan juga dari port serial dan paralel serta port-port klasik lainnya sehingga jelas-jelas memangkas jumlah port yang ada di dalam sebuah komputer. Port VGA, port infrared, port PS2, port audio, port LAN, port HDMI, dan port power source. Media penyimpanan. Media penyimpanan data adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data atau program di mana data yang disimpan tersebut dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer. Media penyimpanan data dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Hard disk, 2. Flash disk, 3. Floppy disk, 4. CD atau compact disk, 5. DVD, 6. RAM, 7. ROM atau read only memory. Part 9. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Pengertian perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak atau software merupakan kegiatan dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponen ini tidak terlihat secara fisiknya, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya dengan menjalankan perintah apapun dari pengguna. Tanpa adanya software, komputer hanyalah sebuah mesin yang terbengkalai karena tidak dapat melakukan tugas apapun. Fungsi perangkat lunak komputer: 1. Memproses data, 2. Sarana interaksi, 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, 5. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kegunaan perangkat lunak komputer: 1. Sebagai perangkat lunak sistem operasi, 2. Sebagai perangkat lunak pengolah kata, 3. Sebagai perangkat lunak pengolah angka, 4. Sebagai perangkat lunak presentasi, 5. Sebagai perangkat lunak pengolah data, 6. Sebagai perangkat lunak pengolah gambar, 7. Sebagai perangkat lunak browser, 8. Sebagai perangkat lunak desain grafis, dan lain-lain. Part 10.
Pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata atau word processor merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting maupun mencetak dokumen. Banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain. Sejarah aplikasi pengolahan kata. Sejarah terbentuknya aplikasi pengolahan kata yaitu muncul dari keresahan para pengguna mesin ketik manual. Pada waktu itu, perkembangan aplikasi pengolah kata juga bertahap, mulai dari aplikasi pengolah kata yang berbasis grafik pertama kali yaitu Brapos. Kemudian berselang 3 tahun muncul produk pengolah kata baru dari Microsoft yang diberi nama Microsoft Word. Fungsi aplikasi pengolah kata. 1. Membuat dan mengedit dokumen seperti surat dan laporan. 2. Membuat desain amplop. 3. Menyusun secara otomatis daftar isi dan referensi. Ciri utama aplikasi pengolahan kata. Ciri khas aplikasi pengolah kata adalah mengolah mulai dari karakter kata, kalimat yang akhirnya membentuk suatu paragraf, dan kumpulan paragraf membentuk satu halaman. Kumpulan halaman membentuk naskah yang disebut file atau dokumen. Macam-macam aplikasi pengolahan kata. Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel Word Perfect, Star Office Writer, OpenOffice, Word, dan lain-lain sebagainya. Part 11. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Menu-menu yang ada pada Microsoft Excel: name box, formula bar, menu bar, column name, title bar, ribbon menu, sheet, zoom dan layout, line name, dan scroll bar. Pengolahan data dengan Microsoft Excel. Salah satu program yang dapat digunakan untuk mengolah data statistik adalah Microsoft Excel, yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Part 12. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari kalangan baik itu pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik presentasi PowerPoint. Sampai saat ini Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahunnya. Cara memakai Microsoft PowerPoint. 1.
menjalankan PowerPoint 2013 atau versi 15 terbaru. 2. Menutup aplikasi Microsoft PowerPoint 2013 atau versi 15 terbaru. 3. Menutup menu pada Microsoft PowerPoint 2013 atau versi 15 terbaru. Part 13 dan 14. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial, serta browser. Apa itu internet? Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan: 1. World Wide Web atau WWW. 2. Email. 3. Newsgroup. 4. Mailing list. 5. Internet Rally Chat. Manfaat internet: 1. Sumber beragam wawasan dan ilmu pengetahuan. 2. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. 3. Sebagai media hiburan semua kalangan. Pengertian email. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer, dan internet. Cara kerja email. Sebenarnya cara kerja email ini cukup sederhana, sama seperti ketika mengirim pesan. Sama seperti ketika kita menulis surat kepada orang lain. Bedanya, dengan email, kita bisa mengirim pesan lebih cepat dan dapat disertai dengan file tertentu yang ingin kita kirim. Jenis-jenis email: 1. Pop mail. 2. Web mail. 3. Forward mail. Pemanfaatan email: 1. Sebagai media pengiriman. 2. Sebagai media informasi. 3. Sebagai media promosi. Manfaat jejaring sosial: 1. Membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat. 2. Memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia tahu apa yang terjadi. 3. Memudahkan transaksi dalam bisnis sehingga tidak perlu ke pasar. Browsing. Browsing adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia komputer, jaringan atau internet yang menggambarkan aktivitas pencarian informasi melalui situs web browser. Istilah browsing sering disamakan dengan istilah pencarian, karena kata browsing menggambarkan pencarian untuk informasi ini. Meskipun kedua istilah itu berbeda, pencarian menggambarkan aktivitas pencarian dengan mesin pencari. Menjelajah adalah alat yang menjalankan mesin pencari baik istilah browsing maupun searching. Berikut adalah beberapa web browser yang banyak digunakan saat ini. 1. Internet Explorer. 2. Firefox. 3. Safari, dan lain-lain. Part 15. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi bisnis yaitu merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu dan yang lainnya, yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Dalam mendukung penyampaian suatu informasi, maka dimanfaatkanlah teknologi informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dalam penyampaian informasi. Istilah ini sendiri merupakan perkembangan dari istilah sistem informasi atau information system.
Semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan, maka tingkat efektivitas dan efisiensinya semakin baik. Peranan utama sistem informasi dalam bisnis: mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan bisnis, mendukung keunggulan bisnis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.